Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas tentang uji tanda dan juga uji Ci Kita awali dengan uji tanda. Uji tanda ini atau sign test berupa uji kesamaan dua sampel berpasangan. Nah, di sini kemarin Ibu pernah bilang untuk statistika non parametrik itu minimal skala datanya ordinal atau nominal atau ordinal. Minimal ya. Berarti boleh digunakan untuk skala data yang interval rasio. Contohnya di uji tanda ini nanti akan ada data rasio, ada juga data interval ya. Jadi bisa jadi datanya berskala seperti itu, namun distribusinya tidak normal. Jadi kita gunakan statistika non parametrik. Karena untuk kasus seperti uji tanda ini, kalau secara statistika parametrik, sebagaimana yang telah kita pelajari di metode statistika pada pengujian hipotesis, penyelesaiannya adalah dengan uji T sampel berpasangan atau pair sample t-test. Tulisannya paired sample t-test ya. Semoga masih ingat Ananda. Ini sama ya, fungsinya sama dengan uji tanda ini. Bedanya uji tanda ini adalah untuk data yang distribusinya tidak normal dan juga di sini lebih kualitatifnya itu gini. Karena ada tanda plus minus itu tadi. Jadi ini kalau misalkan kemarin kita membahas tentang kuantifikasi data kualitatif, berarti sekarang kualifikasi data kuantitatif gitu ya, kebalikannya. Jadi ini sebenarnya datanya kuantitatif, tapi kita beri tanda plus minus, jadinya bersifat kualitatif ya. Jadi itu dasar pengujiannya adalah pengujian dilakukan terhadap dua populasi berpasangan untuk menguji kesamaan distribusi probabilitas mereka. Dan yang kedua, pengujian dilakukan melalui selisih pada pasangan data dengan memberikan tanda plus atau minus tergantung selisihnya. Kalau selisihnya plus, ya berarti tandanya plus. Kemudian kalau misalkan selisihnya min, berarti tandanya min. Sebentar ya, lagi lowbat nih. Oke, kita lanjutkan. Jika populasinya sama, maka banyaknya tanda plus dan min adalah seimbang, dan jika suatu tanda plus atau min terlalu banyak atau terlalu sedikit, hingga batas tertentu, maka populasinya tidak sama. Kemudian kriteria pengujiannya, bentuk hipotesis, Ibu ingatkan kembali ya, kalau H0 itu pasti ada kata-kata sama. Nah, H1 atau HA itu pasti ada kata-kata tidak di situ ya. Jadi jangan kebalik meletakkan H0 H1 karena nanti ketika kita bilang H0 ditolak, kalau di sini pernyataannya salah, kebalik, kesimpulannya jadi salah walaupun prosedurnya sudah benar. Nah, hipotesis 0 atau H0 ditolak jika banyaknya plus dan min jauh tak seimbang dan batas dapat ditentukan untuk kebanyakan salah satu tanda atau sedikitnya salah satu tanda. Kemudian tabel nilai kritis disediakan untuk tanda yang paling sedikit gitu ya. Kemudian frekuensi tanda terkecil di antara plus dan minus dinyatakan sebagai H, sehingga tolak H0 jika H kurang dari H tabel, terima H0 jika H lebih dari sama dengan H tabel. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabelnya. Ini tabel nilai kritis H pada uji tanda. Ini untuk alfa 1% atau 0,01 dan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Ini N-nya. N-nya dari 6 sampai, karena nggak mungkin kan kalau N-nya 5 terlalu sedikit ya. Jadi N-nya harus lebih dari 5. N-nya dari 6 sampai dengan 95. Jika lebih dari 95, maka ketentuannya adalah H sama dengan setengah dikali N min 1 min K akar N plus 1 dengan alfa 0,01. K-nya sama dengan 1,2879 dan alfa 0,05, K-nya sama dengan 0,98.
Oke, contoh. Pada taraf signifikansi 5%, ujilah kesamaan populasi X dan Y untuk sampel berpasangan. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan untuk yang baru bergabung, data seperti ini bisa kita selesaikan dengan uji T sampel berpasangan atau paired sampel t-test dengan catatan datanya berdistribusi normal. Namun kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan uji tanda. Boleh nggak data berdistribusi normal kita gunakan statistika non parametrik? Boleh, tapi hasilnya tidak sebaik jika dia menggunakan statistika parametrik ya, pakai uji T tadi ya. Oke, hipotesisnya H0 populasi X dan Y adalah sama, H1 populasi X dan Y tidak sama. Maksudnya gini, kalau misalkan pelatihan nih sebelum sesudah itu berarti gini, kalau populasi X dan Y itu sama, sebelum sesudahnya sama, berarti pelatihannya nggak ada efek alias tidak sukses. Namun kalau populasi X dan Y tidak sama, berarti ada perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah. Jadi pelatihannya itu ngefek, pelatihannya itu bermanfaat gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita hitung selisih antara XI dan YI ini. Ini datanya ada 20. Nah, sehingga 3,4 dikurangi 3,0 itu 0,4 plus ya. Tandanya plus. Kemudian 3,7 dikurangi 3,9 itu min. Kita tulis min di sini. Di sini kan min 0,2 ya. Terus 2,8 dikurang 3,2 juga min. Dan seterusnya sampai 20. Sehingga diperolehlah tanda positif itu ada 13 dan tanda negatif ada 7. Sampai sini paham ya? Ketika kita hitung, maka N-nya adalah 20 dan hanya kita pilih yang terkecil tadi, seperti yang Ibu bilang, yang tersedikit ya, yang paling sedikit. Jadi hanya sama dengan 7. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas, Bu. Jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, statistik uji. Frekuensi terkecil adalah 7 sehingga hanya 7. Kriteria pengujian, taraf signifikansinya 5% atau 0,05 dari tabel nilai kritis uji tanda, maka H alfa, N atau H 0,05,20 itu adalah 5. Kita lihat lagi tabelnya, ini dia. N-nya tadi berapa? 20 ya. Alfanya 0,05, berarti yang ini ya. Nilainya adalah 5. Kriterianya adalah tolak H0 jika H kurang dari 5 dan H0 kita terima jika H lebih dari sama dengan 5. Sampai sini bisa dipahami? Ini H0 pasti ada tanda sama dengannya ya. Tuh. Keputusan pada taraf signifikansi 0,05 kita terima H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa populasinya adalah sama ya. Ini. Jadi kesimpulannya adalah ini, karena kita terima H0, populasi X dan Y adalah sama. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Permisi, Bu, izin bertanya. Ibu lagi di mute. Ya, silahkan.
Ini kan untuk uji tanda yang datanya tuh kecil nggak sih, Bu? Kalau Kenapa? datanya yang ini kan uji tanda untuk N-nya tuh kecil, maksudnya tuh sampelnya tuh kecil gitu, Bu. Untuk sampel besar apakah ada bedanya gitu, Bu? Nggak ada. Kalau yang dibedakan itu khusus untuk binomial ya. Berarti cara untuk uji tanda itu semuanya sama ya, Bu? Walaupun Sama-sama. Karena sampelnya ini coba lihat tabelnya. Tabelnya ini berlaku untuk N berapapun ya. Bahkan dia juga bisa lebih dari 95. Karena ini kan seperti Ibu sampaikan mengkualifikasikan data kuantitatif. Nah, itu. Jadi dia seberapapun sebenarnya kita mengkualitatifkan gitu. Dan lebih banyak sampel lebih baik. Ini kan padahal tadi kan selisihnya beda ya, seperti yang Ibu sampaikan. Kenapa di statistika itu kadang ini kalau secara matematika sudah jelas-jelas berbeda. Ada 13 tadi yang positif dan yang negatif itu ada 7 ya. Nah, kenapa kesimpulannya sama? Nah, makanya dalam statistika sampel itu penting. Semakin banyak sampel semakin baik. Makanya perbedaan statistika dengan matematika di situ. Dan uji tanda ini agak sedikit berbeda dengan uji lain. Dia kebalikan ya. Kita lihat kriterianya di sini. Ibu lihat dari beberapa sumber juga seperti itu. Ini tolak H0 jika H kurang dari 5 dan terima H0 jika H lebih dari sama dengan 5. Ini bisa juga kalau kita pakai software, itu nanti menjadi seperti ini. Alfa, Tan. Kok dia kebalik ya? Alfa kurang dari sama dengan p-value atau nilai signifikan, nilai kolom stick-nya kalau pakai SPSS ya, p-value. Baik, Itu Bu. H0-nya diterima, itu H0 diterima. H0 diterima dan H0 ditolak jika alfanya lebih dari p-value. Tapi ini berarti kalau dibalik jadi p-value-nya lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan alfa itu H0 diterima. Oh enggak, berarti ini yang salah kriterianya. Maaf. Alfa, ini H0 diterima ya. H0 diterima. Ini kalau kita langsung menggunakan, misalnya pakai SPSS ini kan ada kolom stick ya. Kolom stick titik itu di ujung-ujung tabel biasanya. Minggu depan Ibu janjikan mau contohkan software ya. Ini H0 diterima. Berarti ini kebalik ya. Kesimpulannya adalah H0 ditolak. Sama aja. Ini Ibu kebalik baca sumber ya. Sorry. Bu heran juga kok ini beda dari yang lain-lainnya gitu ya pas baca. Jadi di sini terima H0 jika di sini aja dibalikin. Tolak H0 jika ini ya lebih dari H lebih dari 5. Ini coret ya. Kemudian terima H0 jika H kurang dari sama dengan 5. Ini ya kriterianya. Oke, kita kembali ke tadi hanya 5. Hanya 7. Hanya 7 itu lebih dari 5, maka kita tolak H0. Kesimpulannya, ya soalnya dia emang 13 plus dan 7 min kan. Berarti dia sudah berbeda. Jadi kesimpulannya adalah tolak ini ya. Populasi antara XI dan YI itu adalah berbeda. Ini tolong di ini ya, nanti Ibu ini lagi ini. Ibu share ulang ya. Ada kesalahan. Nah, ini kalau misalkan H0 ditolak itu berarti kebalikan ini. Kebalikannya adalah
Untuk menolak H0 itu berarti p-value kurang dari atau kolom sig pada SPS, kalau SPSS ya. P-value-nya itu kurang dari, kalau pas itu pakai p-value dia emang kurang dari alfa. Itu tolak H0. Nih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya, yang salah ini ya, yang salah kriterianya. Kebalik tadi, kebalik. Ini hampir di semua pengujian seperti ini. Kalau misalkan p-value itu kurang dari alfa, dia pasti akan menolak H0. Dan jika p-value itu lebih dari sama dengan alfa, itu akan menerima H0. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke uji chi-square atau chi-kuadrat. Uji chi-kuadrat adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi yang benar-benar terjadi aktual dengan frekuensi harapan atau ekspektasinya. Frekuensi observasi ini sendiri nilainya diperoleh dari hasil percobaan, karena dia observasi maka disingkat dengan O. Ini perhatikan karena masuk di rumus. Kemudian frekuensi harapan atau frekuensi ekspektasi ini nilainya dapat dihitung secara teoritis, karena itu karena dia dari ekspektasi ya, maka disingkat dengan E. Ini langsung saja ke contoh. Sebuah dadu setimbang dilempar sekali, berapa nilai ekspektasi sisi 1, sisi 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk muncul, maka ini seperti kita pelajari pada metode statistika, maka sisi 1 peluang frekuensi ekspektasinya 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 gitu ya. Ini 1 kali lemparan. Seperti ini. Jadi seperti peluangnya karena dikali 1. Kemudian yang kedua, sebuah dadu setimbang dilempar 120 kali. Berapa nilai ekspektasi? Sisi 1, sisi 2, sisi 3, 4, 5, 6 muncul. Maka tinggal dikalikan dengan peluangnya tadi dikali 120. 120 dikali 1/6, 120 kali 1/6. Hasilnya adalah, semuanya adalah sama, yaitu 20. Kemudian setiap kategori memiliki frekuensi ekspektasi yang sama, yaitu 1/6 kali 120 sama dengan 20. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah data observasi akan sama dengan ekspektasi? Dan apakah jika kita melempar dadu 120 kali, maka pasti setiap sisi akan muncul sebanyak 20 kali? Dan untuk membuktikan ini, kita lempar dadu sebanyak 120 kali, lalu kita catat hasilnya, berapa frekuensi kemunculan setiap sisi. Ini kita namakan sebagai frekuensi observasi. Nah, ini frekuensi ekspektasi atau harapannya. Sampai sini apakah bisa dipahami? Perbedaan frekuensi observasi dengan frekuensi ekspektasi. Kalau observasi yang aktual ya, yang real, kita lakukan nih. Tapi kalau ekspektasi ini kan yang kita harapkan setiap sisi itu sama, karena peluangnya sama, ya sama juga ekspektasinya, ya kan? Nah, tapi kan pada kenyataannya yang terjadi kan sesuai dengan si observasi atau ketika kita melakukan penelitian. Sampai sini ada yang bisa menyimpulkan perbedaan frekuensi observasi dengan frekuensi ekspektasi atau mengulangi kata-kata Ibu tadi? Silakan, dapat poin yang bisa menjelaskan ulang. Halo, halo? Ada yang bisa menjelaskan tadi frekuensi ekspektasi dan frekuensi observasi itu perbedaannya apa? Saya Bu. Itu Bu yang nyata Bu. Kalau yang ekspektasi masih perkiraan Bu. Kenapa? Olivia? Yang frekuensi observasi itu Bu, frekuensi yang nyata Bu. Observasi. Kemudian yang ekspektasi? Kalau ekspektasi masih perkiraan Bu.
Oke, kita simpan dulu jawabannya. Siapa lagi yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan. Kalau ekspektasi itu dari perhitungan saja, Bu. Perhitungan kasar kayak kalau jumlah dadu kan 6 sisi. Misalkan dadu yang 6 sisi itu berarti kita tahu peluang bakalan muncul salah satu sisinya tuh 1/6 gitu, Bu. Cuman dari hitungan saja. Sedangkan dari frekuensi observasi itu dari percobaan yang telah dilakukan seberapa banyak kali dan hasilnya tuh pasti lebih berbeda gitu, Bu, daripada frekuensi ekspektasi. Memang mendekati tapi biasanya berbeda gitu, Bu. Oke, kita simpulkan dari dua jawaban kawan-kawannya. Kalau ekspektasi ini ada yang ingat nggak rumusnya apa? Ekspektasi X adalah sama dengan X dikali Nah, kalau secara umumnya kita generalis saja peluang X ya. Kejadian dikali jumlah kejadian dikali peluangnya. Jadi kalau misalnya kejadiannya kayak tadi 120, maka dikali dengan 1/6. Tuh ya. Nah, jadi si ekspektasi ini seperti ini menghitungnya atau yang diharapkan itu seberapa banyak gitu. Sedangkan frekuensi observasi ini sesuai dengan penelitian atau kalau kita lakukan polling sesuai dengan hasil polling itu adalah frekuensi observasi. Misalkan kita polling yang menjawab A itu ada 20, yang menjawab B itu ada 30. Itu namanya frekuensi observasi. Namun kalau frekuensi ekspektasinya beda lagi. Namun ada kalanya sama frekuensi ekspektasi dengan frekuensi observasinya ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya bentuk distribusi C kuadrat. Di sini karena dia kuadrat, C kuadrat, nah nilai kuadrat, maka nilainya akan selalu bersifat positif ya. Dan bentuk distribusi C kuadrat tergantung dari derajat bebas atau degree of freedom. Ini tergantung kategorinya nih ya. Berapa nilai C kuadrat untuk DB5 dengan alfa 0,01. Nah, kita lihat tabel di buku Primbon. Ini tabel C ya. Tabel untuk nilai C square atau C kuadrat. Oke, untuk DB atau derajat bebasnya 5, jadi DB-nya ini nilainya adalah N-1, kategorinya ya, N-1. DB ini nama lainnya adalah DF atau degree of freedom, atau DK, derajat kebebasan. Tuh. Nah, misalkan di sini kategorinya ada 6 nih, jadi 6 kurang 1, dapatlah 5. DB ini sama dengan DK ya, sama dengan DF. Jadi tabel itu beda-beda, kadang ada yang menulisnya DK, ada yang menulisnya DF, itu sama saja. Ada yang menulisnya DB. Oke, kita kembali ke tabel. 5 dengan alfa 0,05 diperolehlah berapa? Ini 5 ya. Berapa tadi? 11,07 ya, Bu. Ya. Kemudian untuk DB2 berapa? Untuk alfa 0,05? Maaf, Bu, nomor yang itu 5 sama 01, Bu. Ntar ini kehalang dari stop share-nya nih.
Balik lagi. Untuk tadi alfanya 0,05 diperolehlah 10, tadi ya. 11, nah kalau seandainya 0,01 maka 15,09 dan seterusnya ya. Udah bisa menyimpulkan dari sini yang paling sering itu sih 1 ya DB-nya, kategorinya 2 ya. 1 misalkan untuk 0,05 berarti 3,84, untuk 0,01 berarti 6,64. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk membaca tabelnya cukup jelas ya. Oke, untuk yang DB17 silahkan dilihat sendiri nanti. Untuk alfanya 0,005. Ini berarti bukan 5% ya, tapi 0,5%. Harus hati-hati dan teliti. Ini 0,5%. Nih, untuk lebih jelasnya tabelnya seperti ini, gambarnya bukan seperti tabel normal ya. Kalau tabel normal kan sifatnya simetris nih. Kalau C kuadrat ini tidak simetris, seperti ini distribusinya. Di sini adalah daerah tolaknya. Biasanya kalau dalam penyelesaian soal diarsir. Makanya tadi Ibu bilang, kalau dia lebih dari alfa, biasanya itu H0 ditolak ya. Nih, karena dia di sini. Ini titik kritisnya yang di garis ini. Sampai sini bisa dipahami sebelum kita masuk ke contoh. Biasanya yang digunakan alfa itu 0,05 atau 5%. Kalau ini kan untuk contoh membaca tabel ya. Namun yang biasa digunakan ini alfa 5%. Oke. Untuk memudahkan seperti pada Mathstat Ibu anjurkan dihafal saja 5% untuk alfa dengan DF-nya 1 atau 2-1 DF-nya sama dengan 1 kan? Itu 3,84 itu dihafal aja. Jadi kalau jawab soal itu lebih cepat ya, nggak lihat-lihat tabel dulu. Oke. Apa saja kegunaan uji C kuadrat ini? Yang pertama, untuk uji kecocokan atau disebut juga dengan uji kebaikan sesuai atau kerennya dibaca goodness of fit test. Yang kedua itu uji kebebasan dan yang ketiga uji beberapa proporsi. Yang untuk uji beberapa proporsi ini pada pertemuan berikutnya. Prinsip pengerjaannya B dan C sama. Kita masuk dulu ke uji kecocokan atau goodness of fit. Penetapan hipotesisnya H0. Frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan. Dan H1 ada kategori yang tidak, lagi-lagi ada kata-kata tidak di sini ya, tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Jangan kebalik ya. Contoh, pelemparan dadu 120 kali. Kita akan menguji kesetimbangan dadu. Dadu setimbang jika setiap sisi dadu akan muncul 20 kali. H0-nya setiap sisi akan muncul 20 kali dan H1 ada sisi yang muncul tidak sama dengan 20 kali. Ini kita berarti kalau kayak gini, H0 H1-nya berapa pihak ujinya? Tapi karena di sini dia tidak simetris, tidak bisa sih sebenarnya kita gunakan, kita cap dia ini 2 pihak karena dia tidak simetris ya. Contoh 2. Sebuah mesin pencampur adonan es krim akan menghasilkan perbandingan antara coklat, gula, banding susu, banding krim, 5:2:2:1. Maka H0-nya adalah perbandingan coklat banding gula, banding susu, banding krim, 5:2:2:1. Sedangkan untuk H1-nya, perbandingan coklat banding gula, banding susu, banding krim, itu tidak sama dengan 5:2:1. Nah, rumusnya
atau C kuadrat hitung atau C kuadrat statistiknya adalah sigma I sama dengan 1 sampai K, OI min EI dikuadratkan dibagi EI. Di mana K ini adalah banyak kategori atau sel dari 1, 2, sampai K, kemudian OI ini frekuensi observasi untuk kategori ke I, EI frekuensi ekspektasi untuk kategori ke I. Kemudian kaitkan dengan frekuensi ekspektasi dengan nilai perbandingan dalam H0, maka DB-nya adalah K-1. Ini kayak tadi ya, contohnya yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti itu beda dengan yang contoh 1 dengan contoh 2 beda DB-nya ya. Oke, perhitungan C kuadrat. Pelemparan dadu sebanyak 120 kali akan menghasilkan data. Frekuensi observasinya 20, sisi 1, sisi 2-nya 22, sisi 3 17, sisi 4 18, sisi 5 19, sisi 6 20. Maka di sini sisi 6 24, sorry ini 20 di sini ya harusnya ya. Oke, frekuensi ekspektasinya masing-masingnya 20. Apakah dadu itu dapat dikatakan setimbang? Lakukan pengujian dengan taraf nyata 5%. Maka untuk menghitung ini kita bikin dulu hipotesisnya. H0, dadu setimbang, semua sisi akan muncul 20 kali. H1, dadu tidak setimbang, ada sisi yang muncul tidak sama dengan 20 kali. Maka statistik ujinya C kuadrat dengan rumus yang tadi. Nilai alfanya 5%, 0,05. K-nya sama dengan 6, karena mata dadu 6 ya. DB-nya K-1, 6-1 sama dengan 5. Nilai tabel C kuadratnya adalah DB5 dengan alfa 0,05 adalah ini ya. Tadi kan kita lihat ya. Benar nggak? Atau 10 koma tadi? Coba lihat. 5 dengan alfa 11,07 benar ya? Benar, Bu. (11,0705). Kalau di beberapa tabel ini desimalnya sampai 4 angka di belakang koma ya. Kalau yang di Sigel itu cuma 2. Oke, wilayah kritisnya atau daerah tolak H0 itu jika C kuadrat hitungnya lebih dari C kuadrat tabel. Berarti penerimaan H0 itu sebaliknya dan dikasih sama dengan. Berarti apa kriterianya kalau H0 diterima? Kalau H0 ditolaknya kayak gini nih. H0 diterima. Terima H0 gimana? Kalau gimana? Ada yang tahu? Kebalikan dari situ tuh. Yang penolakan H0. Jika apa? Lebih kecil dari Kurang dari sama dengan ya. X tabel, Bu. C kuadrat, ini C kuadrat ya. Simbolnya kayak X, C kuadrat. Kurang dari sama dengan C kuadrat hitung ya. Biasanya ditulis hit. C kuadrat hit gitu ya. C kuadrat hitung. Kurang dari sama dengan C kuadrat tabel ya. Ini diterima H0-nya. Oke, kita lihat penghitungannya. Dengan rumus ini, (1,7). Nah, ini. Biar lebih mudah kita buat tabel seperti ini. Kan OI ini ya, 20, 22, 17, 18, 19, 24. EI-nya 20. Jadi tinggal kita OI min EI 0, 2, min 3, min 2, min 1, 4. Nah, karena dikuadratkan nilainya jadi positif semua nih. 0, 4, 9, 4, 1, 16. Kemudian kuadrat dari ini dibagi dengan ekspektasinya lagi, EI-nya lagi.
0 bagi 0, 0. 2 dibagi 4, 0,2. Min 3 dibagi... maaf. Sorry. 0 dibagi 20, 0 ya. 4 dibagi 20, 0,2. 9 dibagi 20, 0,45. 4 dibagi 20, 0,2. 1 dibagi 20, 0,05. 16 bagi 20, 0,8. Kemudian ini kita jumlahkan semua nih. 0 tambah 0,2 tambah 0,45 tambah 0,2 tambah 0,05 tambah 0,8 diperolehlah 1,70 sebagai C kuadrat hitungnya. Ini atau C kuadrat hit tadi ya, kita balik ke atas. Maka C kuadrat hitung itu kurang dari C kuadrat tabelnya tadi yang 11,07. Kecil ya, C kuadrat hitungnya kecil ya. Karena C kuadrat hitungnya kurang dari C kuadrat tabel, maka H0 diterima atau ditolak? Terima, Bu. C kuadrat Diterima, Bu. hitungnya 1,7 nih. C kuadrat tabelnya 11,07. Maka H0-nya diterima atau ditolak? Terima, Bu. Ya, H0 diterima sehingga pernyataan dadu setimbang itu dapat kita terima. Coba kita lihat di sini. Kalau secara matematis ini sudah pasti tidak setimbang ya. Namun secara penghitungan statistik ini dianggap setimbang. Nah, kapan dia H0 ditolak? Kemungkinan gini, ketika OI-nya ini misalkan kan ekspektasinya 20 nih ya. OI-nya misalkan cuma 6 di sini 30 gitu. Terus yang di sini 10, yang ini 28 misal. Terus ini 15 di sini. Pokoknya kalau misalkan ini tidak mendekati 20 itu ada kemungkinannya dengan uji chi-square disimpulkan bahwa H0-nya akan ditolak alias tidak setimbang. Kalau ini kan karena angka-angka ini masih dekat dengan 20 ya. Kalau secara matematis ini kan wah tidak setimbang nih, jelas-jelas menyalahi ekspektasinya gitu kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan Ananda menjawab soal uji chi-square itu harus lengkap ini ya. Ataupun nanti membuat artikel atau di ujian ya. Tapi karena kita project based learning, jadi ujiannya seperti yang Ibu sampaikan, jadi kesimpulan kelas apa? Apakah berbeda-beda pilihan atau diseragamkan? Sama saja sih sebenarnya ya, kalaupun poster harus mengikuti langkah-langkah ini juga kalau memilih uji chi-square. Artikel juga seperti itu. Sudah ada Miranda kesimpulan kelas seperti apa? Belum, Bu. Nanti saya tanyakan lagi, Bu. Kesepakatannya gimana, Bu? Oh iya, maksudnya kalau misalkan gini, mau beda-beda nih, nggak apa-apa. Misalkan timnya Miranda ingin pilih membuat poster, silakan. Kemudian timnya Olivia tadi ingin pilih artikel, silahkan gitu ya. Atau timnya si Kevin pengen mencari klien, Bu, gitu. Jadi carilah Masalahnya klien. tadi, mohon maaf, Bu, memotong. Masalahnya tadi ada yang belum dapat tim, jadi belum bisa diambil keputusannya, Bu. Oh gitu. Tapi seharusnya dapat tim semua ya, karena kan Nadia Ulfa kemarin mau Ibu kasih tugas sendiri, Agnes Agita juga Ibu kasih tugas sendiri, otomatis kan tersisa 16. Nah, Dwi Amelia dengan Rini angkatan 2019 berdua itu sudah tim ya, berarti tersisa 14. Nah, harusnya ada semuanya punya tim. Tadi Kevin udah dapat? Sudah, Bu. Sudah berpasangan semua, Bu. Oke, silakan nanti disampaikan ke Ibu atau dibikin aja daftarnya. Mau gini aja deh, boleh milih timnya mau apa. Tapi ingat, kita nanti ini di pertemuan 6 akan dipresentasikan masing-masing tim ya. Baik, Bu. Ya, oke. Kita lanjut.
Tadi seperti disebutkan perbandingan 5:2:2:1 untuk coklat banding gula banding susu banding krim. Jika 500 kg adonan yang dihasilkan diketahui mengandung 275 kg coklat, 95 kg gula, 70 kg susu, dan 60 kg krim, apakah mesin itu bekerja sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan? Lakukan pengujian dengan taraf nyata 1%. Ingat ini 1%, bukan 5% lagi. H0-nya adalah perbandingan coklat banding gula banding susu. Ini tadi ya. Tadi sudah di atas ya. H0 H1-nya. Nilai alfanya 1% sama dengan 0,01. Nilai tabel C kuadratnya adalah K-nya 4 nih ya. 1 coklat, 2 gula, 3 susu, 4 krim. Maka K-nya 4, DB-nya adalah K-1 sama dengan 4 dikurang 1, 3 ya. Nah, DB3 untuk alfa 0,01 adalah 11,3449. Benar nggak? 3, alfanya 0,01. Benar ya? 11,34. Betul, Bu. Oke, tadi kriteria ujinya tolak H0 jika C kuadrat hitung lebih dari C kuadrat tabel, dan tadi tabelnya sudah kita lihat 11,3449. Maka perhitungan C kuadratnya dengan rumus ini, kita bikin lagi tabelnya. OI-nya ini, EI-nya adalah berdasarkan perbandingan. Silakan dikalikan ya, kayak gini kan. Ini berarti kan idealnya nih. 5 banding sekian. Tapi kan kenyataannya ini observasinya ini kita teliti nih. Yang di OI ini. Kalau ini kan perbandingan nih ya, berdasarkan perbandingan. Nah, kemudian setelah diperoleh, dikurangi. Ini 25, ini min 5, 70 min 100 min 30, 60 min 50 itu 10. Lalu selisih ini kita kuadratkan, dapatlah 625, 25, 900, 100. Kemudian kuadrat ini dibagi dengan ekspektasinya adalah 2,5, 0,25, 9, dan 2. Dijumlahkan, diperolehlah 13,75. Sampai sini paham ya? Ini dari mana tadi dapatnya? Dari perbandingan, Bu. Oke. Ini ya, penghitungan ekspektasinya. Kemudian C kuadrat hitungnya diperolehlah 13,75. Kesimpulan, C kuadrat hitung ini 13,75 lebih dari 11,34. Maka H0 ditolak. H1 diterima. Perbandingan coklat banding gula banding susu banding krim itu tidak sama dengan 5:2:2:1. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ada 2 contoh dengan hasil kesimpulan yang berbeda tadi ya. Yang pertama itu H0-nya kita terima, yang kedua H0-nya kita tolak. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Bu. Cukup jelas. Oke, kalau sudah jelas, ini kita ada tugas. Oh, enggak, sebelumnya ada artikel contoh Ibu, sudah Ibu share di LMS tadi. Ini kalau misalkan tim yang berminat untuk membuat artikel, ini contohnya seperti ini. Tapi karena kita mensubmitnya di jurnal prodi kita, yaitu multi proximity, silahkan template-nya download dari situ. Template-nya bukan ini template jurnal ini ya, ini cuma contoh penerapan uji C kuadrat pada yang dituangkan di dalam artikel gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Dia ini adalah mengetahui hubungan antara shift kerja dengan kelelahan kerja. Ini bisa Anda baca sendiri nanti, jadi bisa sebagai gambaran kalau yang berminat untuk membuat artikel ya. Hasilan pembahasan seperti ini. Ini ada dia frekuensi,
Nih, uji chi-square-nya ternyata tidak dapat dilakukan kalau tidak memenuhi syarat. Ada sel yang kosong, sehingga dia menggunakan uji exact fixer. Ini memang dia pakai ujung-ujungnya pakai uji exact fixer, namun penulisan untuk statistika non parametrik itu ya kurang lebih seperti inilah ya. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut ke tugas. Bisa dilihat tugasnya ini? Bisa, Bu. Ada 3, kalau kemarin 5, ini sekarang cukup 3 saja. Soal 1 uji tanda, ini silahkan dikerjakan sesuai prosedur yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian soal 2 juga uji tanda. Soal 3-nya uji kuadrat. Aduh, uji kuadrat nih. Kurang C-nya ya. Ditambahkan. Oke, di sini yang akan dilihat adalah bagaimana perbandingan antara kepala desa itu dari segi gender ya, wanita dan pria. Apakah peluangnya sama atau tidak gitu. Itu kita bisa jawab dengan uji C kuadrat. Ini yang simple nih daripada contoh-contoh yang di atas tadi ya. Lebih simple nih menjawabnya. Kategorinya dikit ya. Terus kalau ini juga nggak terlalu susah ya. Sudah Ibu masukkan tadi di LMS ya. Silahkan Ananda jawab di LMS, diupload jawabannya di LMS. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Permisi Bu, kalau misalkan besok untuk offline-nya tidak dapat kelas, apakah mau di perpus saja Bu? Kita kebanyakan kalau di perpus ya nanti penuh ya perpusnya. Perpus fakultas kan? Iya Bu. Tapi saya ada lihat di ruangan kelas jadwalnya itu yang kosong cuma ada di peternakan Bu. Kenapa? Cuman ada kelas di peternakan, apakah Ibu mau? Di peternakan. Ruang B1 Bu. Tapi belum Tapi tentu. besok kita dibagi 2 ya, R1, R2 ya? Iya Bu, untuk kalau Ibu mau kan kemarin tidak jadi R1 nih berapa R1. orang R1? Tapi kalau di perpus berisi kayaknya ya. Kalau untuk R1 12 orang Bu. Oh, banyak juga. Berarti R2 cukup yang sedikit ya. Iya Bu. Kalau R2 mungkin bisa di perpustakaan, R1 kebanyakan kalau di perpustakaan. Kalau di peternakan Ibu kurang ini ya. Gimana ya? Atau mau kuliah di luar saja Bu? Besok R1 jam berapa? Jam 10.10 Bu mulainya. Ruang sidang itu khawatirnya dipakai ya. Lagian nggak muat juga ya. Kalau ruang sidang. Kuliahnya di luar juga nggak kondusif. Atau gini ya, nanti malam Ibu coba bikin video tutorial, kalau cukup jelas, kayaknya pakai video aja ya. Nggak masalah juga sih Bu, kalau mau pakai video Bu. Ya, pakai video aja ya, kalau daripada ini,
nggak kondusif ya. Kalau R2 kan cuma 6 nih. Bisa lah kayaknya. Kayaknya R2 malahan cuma 3 jangan-jangan ya. Iya, Bu. 3, Bu. 3 3. R2. Terus dari kakak tingkat ada 3 orang, Bu. Iya, benar. R1 yang banyak justru. Tapi gini aja, kan Ibu siapin video nih. Besok kan Ibu di kampus. Kalau seandainya ada ruang kelas yang kosong, kita pakai ya. Oh, baik, Bu. Besok juga ada jam pagi, jadi anak R1 sudah pasti pada offline, Bu. Ya, jadi besok itu standby aja kalau ada ruangan kosong kita pinjam sebentar lah. Terus kalau memang ada yang punya, maksudnya ada dosennya, kita keluar gitu. Kalau misalkan kan kita tetap jalan nih, misalkan jalan 30 menit, ada dosennya, maaf ini ruangan saya gitu, di jadwal ruangan kami, misalkan kata dosennya. Ya udah kita keluar ya. Jadi maksudnya pakai video aja dilanjutinnya. Ibu tetap siapin videonya, tapi besok kalau memungkinkan kita tetap offline. Besok Ibu di kampus dari pagi sih, insya Allah ya. Mudah-mudahan Ibu nggak sakit lagi. Jadi Ibu bisa ngajar offline besok gitu. Kalau untuk R2 mungkin bisa ya, nggak perlu di perpus juga di ruang prodi bisa. Kalau dosen nggak terlalu rame bisa lah, masuk aja ke ruang dosen ya. R2 tapi ya sama kakak tingkatnya. Tapi kalau misalkan yang nggak bisa nggak apa-apa kan Ibu bilang itu nggak wajib ya, cuma menambah poin. Jadi kalau misalkan yang nggak bisa hadir, simak video aja kalau gitu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Nanti tolong Ibu minta daftarnya ya, nama-nama tim. Waduh, mati lampu. Bentar. Maaf barusan mati lampu di rumah Ibu. Jadi gimana? Setuju besok seperti itu? Baik, Bu. Ya, jadi besok standby aja kalau ada ruangan kita offline. Jika tidak ada ruangan, simak videonya. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, kita tutup. Kita sudahi kuliahnya. Dari 2019, apakah ada pertanyaan? Ibu, Ya, Rini. mau tanya, kami kan nggak tahu Bu, kami masuk R1/2, jadi kayak mana tuh Bu besok? Oh, tergantung. Kalau seandainya kalau datang ke kampusnya pagi, ya udah ikut yang kalau ada kelas ikut R1. Oh iya Bu. Kalau nggak ada kelas ya berarti simak video. Iya Bu, makasih Bu. Oke, kalau misalkan ini sama Amel datangnya siang berarti ikut R2. R2 jam berapa? Mulainya dari jam 12.30 kalau R2. Oke, 12:30 berarti Rin. Kalau Rini sama Amel mau ikut yang siang boleh yang 12:30 ya. Iya Bu. Oke, mungkin Makasih, demikian. Ya, sama-sama. Mungkin demikian Ananda untuk pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang, jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima Bu. kasih Bu. Sama-sama semua.